warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan wawancara terkait pengambilan keputusan dilema etika bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sumeneb, yaitu Bapak Sukarman, untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak pada demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada pagi hari ini saya akan melaksanakan wawancara, jadi akan mewawancarai Bapak Karman terkait pengambilan keputusan tentang dilema etika. Nah, di sini untuk memenuhi tugas kami CGP Angkatan 11 dalam tugas demonstrasi kontekstual. Mohon izin ya Bapak ya. Ya. Baik Bapak. Untuk pertanyaan pertama ini Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan saya ucapkan semangat serta berbahagia untuk calon guru penggerak angkatan ke-11. 11 ya Bapak. Walaupun hanya satu orang, ya, tapi tetap harus semangat. Semangat. Iya Pak. Dengan harapan nanti kalau misalnya ada kuota lagi teman yang masih belum mengikuti CGP ya harus ikut. Prinsip saya sebelum saya melaksanakan purna tugas SMA Negeri 2 harus penuh dengan guru penggerak, karena guru penggerak lah yang akan mengantar sekolah kita berprestasi baik dari akademik maupun non akademik. Oke. Kembali pada pertanyaan Ibu Sofi yang berkaitan dengan kasus. Iya, Bapak. Sebelum saya menjawab, saya tanya dulu ke Bu Sofi. Yang dimaksud kasus ini kasus berkaitan dengan siswa atau berkaitan dengan guru atau tenaga pendidikan? Iya, nggak apa-apa Pak, tentang siswa boleh, tenaga pendidikan atau guru terserah, nggak apa-apa. Berarti di sini kasusnya adalah sifatnya umum. Iya, betul. Ya, kan? Bukan berarti karena guru itu adalah seorang pendidik yang tentu memberikan suri tauladan kemudian tidak muncul kasus. Tentu tidak. Apalagi siswa, kan begitu. Ya. Tidak menutup suatu kemungkinan dalam lembaga atau satuan pendidikan permasalahan atau tantangan ke depan itu pasti ada. Tentu permasalahan di sini yang maksud yang berkaitan dengan kasus. Iya. Sebelum saya mengambil keputusan atau kebijakan lebih lanjut, tentu terlebih dahulu saya mempelajari kasusnya itu kasus apa, kemudian penyebabnya itu berasal dari mana, ya, dan lain semacamnya. Jadi saya tidak langsung gegabah mengambil sebuah keputusan. Tentu saya mempelajari dulu kasus itu. Kalau memang betul setelah kasus itu saya pelajari, tentu yang memiliki kasus itu saya panggil dulu, ya. Saya kasih pembinaan, saya kasih pengarahan. Yang pertama agar tidak terulang kembali lagi. Yang kedua, biar kasus permasalahan ini semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Begitu. Iya, Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan seperti itu. Kebajikan, nilai kebajikan. Iya. Ini ada dua kasus. Ya. Dua kasus yang menyebabkan saya selaku kepala sekolah itu memiliki rasa dilema, kan begitu? Iya, betul. Ya. Karena kedua kasus itu menurut Bu Sofi sama-sama benar. Sama-sama benar. Sama-sama benar. Iya. Maksudnya kasus sama-sama benar itu seperti apa? Kalau sama-sama benar, benar baiknya atau benar salahnya, kan itu. Iya. Kan ya Bu? Iya, betul. Kira-kira benar terjadi kasus
bukan benar karena salah, bukan karena benar tidak salah, kan begitu ya Bu? Iya. Ada dua kasus, tentu saya harus mengambil sikap di antara dua kasus. Ya. Tentu kedua kasus ini tentu kalau kita pelajari, kita amati, tentu ada yang lebih bermanfaat. Ya. Tentu ada yang satu itu mungkin tingkat kebermanfaatannya masih di bawah. Ya, kalau misalnya kedua kasus itu ada yang tingkat lebih bermanfaatnya sangat menguntungkan kepada sekolah, ya kita mengambil kasus yang lebih menguntungkan kepada sekolah. Bukan berarti kita mengabaikan kasus yang satu. Ya. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, saya tentu mempelajari kasus dulu. Ya. Karena kasus yang saya sampaikan itu belum tentu mutlak kebenarannya. Ya. Kata orang Madura, istilahnya cek nepu gendang selagi kan. Gitu, ya kan? Ya, Pak. Langkah awal saya pelajari dulu kasusnya itu, ya. Setelah itu, selama saya masih bisa mengambil sebuah keputusan, maka langsung saya mengambil sebuah keputusan. Ya. Tetapi kalau misalnya saya masih ragu mengambil sebuah keputusan, tentu saya minta pertimbangan ke beberapa teman, di antaranya karena saya di sini didampingi oleh para wakil kepala sekolah atau mungkin pihak-pihak yang terkait, saya bermusyawarah mengambil suatu keputusan dalam hal menyikapi kasus itu. Tentunya dengan para wakasek atau dengan yang lainnya juga pihak yang terkait. Ya, yang terkait ya Pak ya. Baik Bapak. Untuk pertanyaan yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif jadi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif berpikir jernih. Ya. Kita tidak mengambil sikap secara emosional. Ya. Berpikir jernih, hati dingin, akal dingin, kita pelajari kasus itu, ya. Kemudian harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Karena terkadang keputusan ini kita ambil karena ada pihak-pihak kepentingan tertentu, ya. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan itu tentu harus bijak dan adil, ya. Yang bisa bermanfaat kepada semuanya, bukan hanya bermanfaat kepada satu pihak. Misalnya bermanfaat hanya kepada kepala sekolah, tidak. Tentu yang namanya keputusan atau kebijakan itu berpihak kepada semua pihak. Kemudian Bapak, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bapak? Tantangan itu pasti ada. Iya. Ya. Tapi insya Allah tantangan itu bisa diatasi, kan begitu ya. Iya. Insya Allah ada tantangan itu bisa. Setiap ada permasalahan tentu di situ ada penyelesaiannya, ya. Cuman penyelesaian tantangan itu tergantung tingkat berat ringannya tantangan, ya kan? Yang ditanyakan Bu Sofi tadi itu langkah apa yang tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan dalam pengambilan terkait kasus keputusan. Untuk sementara ini dalam mengambil sebuah keputusan, kasus itu terjadi bila mana melakukan pelanggaran yang sangat berat, ya kan? Ya. Dan sudah menyalahi aturan undang-undang yang berlaku. Kalau sudah kasus itu sudah menyimpang, bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kemudian saya tidak bisa mengambil sebuah keputusan, atau mungkin barangkali bisa diambil sebuah keputusan secara kekeluargaan, maka saya harus mengambil keputusan secara kekeluargaan. Kalau misalnya dipandang tidak bisa karena terlalu beratnya kasus ini, ya mungkin ya saya serahkan pada pihak yang berwajib. Ini kalau kasus berat ya, kalau kasus berat. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di sini? Dalam menyelesaikan sebuah kasus saya rasa tidak usah terjadwal. Karena kasus ini munculnya tiba-tiba.
Ya kalau kasus itu munculnya di bulan Oktober, masa mau diselesaikan di bulan November kan? Lebih cepat lebih bagus lah dalam menyelesaikan. Yang penting penyelesaian kasus dapat terselesaikan dengan baik. Jadi kesimpulannya saya menyikapi sebuah kasus tidak harus terjadwal dan tidak harus menunggu waktu yang terlalu lama-lama. Begitu muncul sebuah kasus, kita langsung segera menyelesaikan dengan baik. Ya. Untuk pertanyaan yang ketujuh, Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang dialami? Ya, oke. Faktor mempermudah dalam menyelesaikan satu masalah pasti ada. Ya. Kita manusia bukan malaikat, Bu. Ya. Saya bukan orang yang wah gitu loh. Ya, tentu butuh bantuan-bantuan dari teman-teman kami. Termasuk guru yang ada di PAN saya. Ini asisten kesiswaan. Tanpa adanya kedua teman asisten kesiswaan ini, kegiatan kesiswaan tidak akan berjalan dengan lancar. Kembali kepada kasus, tentu kita butuh bantuan kepada masukan-masukan itu sangat luar biasa. Masukan-masukan yang positif itu kita tampung, kemudian kita tuangkan dalam sebuah keputusan. Intinya untuk memperingan mengambil sebuah keputusan dalam menyikapi kasus itu, tentu kita butuh masukan, pertimbangan-pertimbangan, penyelesaian yang terbaik dari pihak-pihak teman atau pihak-pihak lain. Baik Bapak, ini untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, pertanyaan yang ke-8. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Karena temanya di sini dari soal 1 sampai soal 8 itu kasus, ya kan? Iya kan? Ya, betul, Pak. Yang kita bisa petik dari permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan Bu Sofi itu adalah bagi diri saya, kita harus lebih dewasa, adil dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan tanpa harus merugikan kepada pihak-pihak yang lain. Itu yang saya petik dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Sofi. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi. Ya baik Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Jadi untuk hari ini wawancara yang kita lakukan cukup sampai 8 pertanyaan saja. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sekolah, bagi Bapak dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak lagi demi sekolah SMA Negeri 2 Sumeneb. Dan mohon maaf sekali lagi karena saya mengganggu aktivitas Bapak, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Baik Bapak, untuk percakapan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA NU Sumeneb, yaitu dengan Ibu Sri Farida Hartati, SPD, tentang pengambilan keputusan pada kasus dilema etika untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak Angkatan 11 pada demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, jadi untuk hari ini saya akan melakukan wawancara. Jadi mohon maaf kalau mengganggu aktivitasnya pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini saya akan melaksanakan wawancara pada Ibu Ida terkait dengan pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika. Mohon izin ya Ibu ya. Silakan. Ini Bu, untuk pertanyaan pertama Ibu, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Ya, untuk kasus dilema etika ya, kebetulan lembaga di sini itu perkenalkan dulu, ini adalah lembaga swasta satu-satunya di kota ya, yang di sini notabene untuk input dari siswa itu beragam. Ya, keberagaman di sini mungkin adanya muncul dari dilema etika nantinya di yang sudah kemarin kita melihat itu salah satu kasusnya kedisiplinan dari siswa. Salah satu kedisiplinan dari siswa itu dilihat dari memang sudah
tidak bisa kita mungkin ya melihat dari tata tertib sekolah yang sudah terpampang dan sudah disosialisasikan kepada orang tua, itu sudah jelas di aturan, di tata tertib, tetapi memang dilema bagi kita karena input tadi siswa kami itu berasal dari keluarga yang menengah ke bawah dengan basic atau background dari orang tua itu kurang paham tentang pendidikan. Nah, di sana untuk kedisiplinan yang pertama contohnya itu mulai dari masuk sekolah. Ini jam 7 kita sudah laksanakan sholat duha berjamaah. Tetapi di keseharian itu pasti ada beberapa siswa yang datangnya terlambat. Tentunya sudah melanggar aturan ya, di tertib sekolah itu sudah tertera di pukul 7 kita sudah melaksanakan sholat duha. Otomatis sebelum pukul 7 mereka sudah harus sampai di sekolah. Tetapi siswa tersebut dengan banyak kriteria yang sudah bisa kita lihat sendiri dari guru-guru juga dengan BK-nya, dengan kesiswaan, itu ada beberapa siswa malah mungkin dari keseluruhan jumlah siswa 25% lebih banyak yang terlambat. Kenapa? Ternyata kasusnya di rumah ada beberapa siswa itu yang tinggal sendirian. Kenapa kok tinggal sendirian? Orang tua itu banyak yang bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi tidak ada pantauan dari orang tua untuk membangunkan anaknya untuk bersekolah, dan ada juga yang sudah berangkat bekerja meskipun tidak keluar kota, bekerja sudah mulai sebelum subuh berangkat untuk bekerja. Mencari mata pencahariannya itu sebelum subuh sudah berangkat. Jadi untuk membangunkan putranya di rumah itu tidak bisa lagi. Sehingga anak-anak ke sekolah itu datangnya terlambat, otomatis kami tidak langsung memulangkan siswa tersebut karena memang di aturan memang sudah jam 7, tetapi kalau kita memberikan peluang anak-anak pulang tidak ada. Ini mungkin yang dilema bagi kami karena yang pertama sudah tidak ikut sholat berjamaah, kemudian malah merembet kadang ke program unggulan karena setelah sholat berjamaah kita ada program unggulan tahsin tahfidz untuk pembenahan belajar Al-Qur'annya. Tetapi di sini kan otomatis anak-anak yang sudah terlambat tidak akan melaksanakan sholat berjamaah. Oleh karena itu kami di sini para guru ini sebenarnya sudah menyampaikan pada saya pribadi, karena saya tiap hari setiap pagi itu membersamai piket dan kesiswaan untuk membersamai kedatangan dan menyambut kedatangan anak-anak masuk ke sekolah. Ya, baik Ibu. Untuk yang pertanyaan kedua, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Di sini artinya kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Untuk pengambilan keputusan tentu yang pertama saya sendiri selaku kepala sekolah ini merembukkan dan bermusyawarah dengan para wakasek tentunya. Kemudian kita duduk bersama, kita mengungkapkan apa yang perlu kita bahas bersama. Artinya dalam hal yang tadi misalnya seperti itu kita di sini kan ada kombel ya, ada komunitas belajar yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Itu evaluasi seminggu sekali. Proses KBM mulai dari permasalahan anak-anak di kelas sampai pada proses pembelajaran itu kita bicarakan bersama di setiap satu pekan di hari Sabtu bersama guru-guru keseluruhan. Baik Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya ya kami sampaikan kepada guru-guru, kita rembukan musyawarah bersama, kita temukan solusi bersama untuk diterapkan di sekolah, dan apa yang sudah kita sepakati bersama kita jalankan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti contohnya yang tadi disebutkan. Iya. Untuk ini berkaitan dengan langkah-langkah tadi berarti ya. Jadi untuk apa yang sudah dilaksanakan, solusinya itu kita laksanakan bersama. Setiap sepekan, saya tadi sudah mengungkapkan, untuk yang sepekan setiap hari Sabtu kita adakan kombel besar. Itu kita evaluasi dari apa yang sudah kita jalankan, perkembangan apa yang sudah kita dapatkan dari apa yang kita sudah terapkan dalam seminggu yang sudah kita lakukan. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kelima ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang seperti itu yang dilematik itu? Ya. Tantangannya sebenarnya ini memang yang pertama itu dari guru ya. Dari guru itu ya utamanya kan memang kita sebagai guru itu, baik teman-teman sebagai guru, mungkin Ibu Sofi juga sebagai guru, ini tantangannya itu di kepala sekolah, sikap, keputusan dan apapun yang diberikan solusi oleh guru masing-masing itu kan tidak sama. Ya. Itu yang tantangan yang begitu berat di saya, itu benar-benar membuat suatu keputusan di mana mungkin di satu sisi kita menganggap memang itu salah, tetapi jika mereka atau anak-anak kita itu butuh kasih sayang di sekolah, jadi apapun yang akan kita lakukan, kita mungkin bisa merangkul mereka. Tantangannya yang lebih berat itu memang ke guru ya, menyamakan persepsi, menyamakan solusi dan saran yang kita anggap mungkin bisa diterima oleh kita dan siswa, tetapi bagi guru kadang masih ada hati kecil ya. Untuk menyamakan persepsi itu dari keseluruhan guru yang ada, yang kebetulan tidak sama mungkin ya, karena memang mungkin di satu sisi ingin menerapkan kedisiplinan yang lebih saklek ya, artinya yang lebih disiplin lagi, tetapi kita akan melihat background mereka, melihat bagaimana mereka di rumah, kemudian niat untuk sekolah sudah ada, tetapi karena memang kendala seperti itu kita masih bisa toleran seperti itu. Ya, siap Ibu. Kemudian yang keenam ini Bu, pertanyaan keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa itu Ibu yang dijalankan? Tergantung dari kasusnya ya Ibu Sofia. Kalau kasusnya itu mungkin hanya sekedar tingkat kedisiplinan yang ringan, untuk itu kan misal anak membuang sampah sembarangan, kita kan bisa langsung menegur mereka, tolong diambil tempatnya. Saya biasakan di sini itu kepedulian, saya sering mengungkapkan ke anak-anak, lihat, ambil, buang. Itu yang saya berikan, sering saya berikan ke anak-anak, lihat, ambil, buang. Itu kalau kalian melihat sampah. Kemudian kalau mungkin tingkat kedisiplinan yang lebih di tingkat yang jenjangnya lebih tinggi, mungkin seperti tadi misalnya keterlambatan ke sekolah, itu kan kami sudah menjadwalkan setiap minggu ada kombel besar, itu kita akan bahas bersama di sana, lihat perkembangannya bagaimana. Kalaupun nanti tidak ada hasil sama sekali, tapi alhamdulillah selama saya sendiri beserta piket dan kesiswaan selalu ada di depan, konsisten, alhamdulillah. Kalau kita di depan, kita menunggu kedatangan anak-anak untuk masuk ke sekolah, insya Allah itu tetap kita laksanakan, dan apa yang sudah kemarin kita terapkan itu berangsur, kan tidak mungkin instan ya Bu Sofia. Kalau ini kan mungkin kalau kita mau secara ini etika itu atau budaya itu akan timbul, kita harus konsisten dulu. Jadi kita harus secara konsisten bagaimana membimbing anak-anak, tidak langsung instan secara langsung kita lihat perkembangannya, tetapi kita harus juga bagaimana kita harus konsisten dalam pembelajarannya. Untuk pertanyaan yang ketujuh ini ya Ibu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasanya kalau di sini saya kolaborasinya dengan
Waka kesiswaan, ya waka kurikulum. Di sini kan ada waka, ada asisten juga. Kemudian biasanya itu juga dari yang kecil dulu, dari intern waka, baru kita langsung ke Dewan Guru keseluruhan ya. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, pertanyaan yang ke-8. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, jadi pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Untuk pengalaman ini ya, untuk pembelajaran etika ini ya, yang ini kan keseluruhan semuanya itu kita diamanahkan oleh wali murid pada kita, lembaga kami itu menitipkan putra-putrinya kepada kami. Tentunya kami akan mengemas bagaimana prosesnya di sekolah, dalam artian aturan tetap ada aturan, tetapi aturan itu pasti kami tidak begitu saklek dalam aturannya, melihat apa yang kita gunakan dan background mereka, kita bisa menyatukan nantinya antara aturan dengan rasa kasih sayang kami, agar mereka juga maaf nantinya tidak akan putus sekolah. Itu yang kami harapkan, karena mereka itu selain saya sampaikan juga di sini itu ada 6 hari kerja Bu Sofi, bukan hanya 5 hari kerja. Kenapa? Mereka itu selain bersekolah juga sepulang sekolah di sore hari sampai malam mereka membantu orang tua dengan bekerja. Itu jadi tidak mungkin kami juga saklek dengan pukul 7 dengan konsekuensi kami memang memberi waktu. Jadi saya sendiri kadang memang di pihak guru kalau jam 7, tetapi saya sendiri sudah memberikan konsekuensi kepada anak-anak untuk pukul 7 silahkan, konsekuensinya lebih 10 menit masih bisa ditolerir, karena memang kasihan anak-anak punya niat untuk belajar, niat untuk sekolah. Jadi kita akan membersamai mereka karena mereka itu niatnya yang tulus untuk sekolah, sambil lalu di rumah itu niatnya untuk bekerja memenuhi kebutuhan di rumah. Sungguh luar biasa Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu, jadi wawancara kita, ngobrol-ngobrol kita untuk hari ini. Jadi cuma hanya 8 pertanyaan saja. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya Ibu ya. Amin, ya, amin. Jadi sekali lagi saya mohon maaf telah mengganggu aktivitas Ibu, dan saya berterima kasih kembali Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa melakukan wawancara memenuhi tugas kami di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Saya cukupkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.